Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral tullab wal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa azakumullah. Kajian kita untuk malam ini membahas masalah apa menjadi fitrah kita, yaitu kita wajib mengimani haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita mengimani haknya Allah Ta'ala. Allah punya hak kepada hambanya. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya hak kepada umatnya. Berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam kitab ini, wa hadzal haqqu huwa a'dhamu huquqil makhluqin. Hak ini kewajiban kita melaksanakan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu paling haknya makhluk. Jadi Allah Ta'ala memberi hak makhluknya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita taati dan kita ikuti sunnahnya. Kemudian juga wajib kita ikuti jejaknya, karena Allah Ta'ala mengutus utusannya dalam rangka untuk diikuti oleh umatnya. Inilah kewajiban kita, dan beliau itu maksum, terjaga dari kesalahan. Berbeda dengan kita, banyak dosanya, karena beliau bersabda, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam mesti salah. Tetapi orang bersalah, dia mengatakan wa khairul khatta'ina at-tawwabun, paling baiknya orang yang salah dia bertobat. Dan karena Allah Ta'ala Al-Ghaffar, penerima ampun, Al-Ghafur, banyak mengampuni hambanya, At-Tawwab, menerima tobat hambanya. Fala haqqa li makhluqin a'zamu min haqqi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hak yang hubungannya dengan makhluk yang paling besar melainkan haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau manusia seperti kita, tapi beliau beda dengan kita. Kita manusia, beliau manusia, tapi Allah Ta'ala memberi wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kita tidak mendapatkan wahyu. Dengan itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul. Wahai orang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulnya. Karena namanya Rasul, utusan Allah. Utusan Allah tidak bicara kecuali yang disampaikan oleh Allah, tidak memerintah kecuali yang diperintahkan oleh Allah, tidak melarang kecuali yang dilarang oleh Allah. Inilah utusan Allah, tidak menambahi, tidak mengurangi. Dan ini paling puncaknya kebaikan manusia. Karena tidak ada manusia yang melebihi keutamanya utusan Allah.
karena utusan Allah Ta'ala mendapatkan wahyu, dibelah oleh Allah Ta'ala dadanya beliau, dibersihkan dari sifat-sifat dengki. Sedangkan manusia biasa tidak seperti beliau. Qala ta'ala, maka Allah berfirman di dalam surat Al-Fatah ayat nomor 8 sampai 9, dimulai inna fatahna laka fatham mubina. Maka Allah berfirman, inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiran wa nadhira. Maksudnya apa? Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Sampai ayat 10. Di sini disebutkan 8 sampai 9. Maka Allah berfirman, inna arsalnaka, kami yaitu Allah mengutus kamu. Mengutus kamu yang dimaksudkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diutus oleh Allah Ta'ala karena Allah memberi wahyu. Kemudian Allah menjelaskan Nabi ini diutus oleh Allah Ta'ala syahidan, sebagai saksi untuk manusia secara umum. Karena Allah Ta'ala tidak langsung memberitahu kepada hambanya, tetapi Allah Ta'ala mengutus utusannya berupa manusia supaya utusan ini menyampaikan risalah kepada umatnya. Dan inilah kenikmatan kita ini, oleh Allah Ta'ala dijadikan utusan dari jenis manusia, bukan dari jenis malaikat. Seandainya utusan dari malaikat, mungkin kita akan bertanya, itu kan malaikat, kami kan manusia. Makanya Allah Ta'ala mengutus utusan dari dua, utusan dari langit yaitu malaikat Jibril, utusan dari permukaan bumi yaitu utusan Allah, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang harus kita syukuri. Seandainya Allah Ta'ala tidak mengutus utusan dari manusia, kita tidak akan tahu kebenaran. Dan ini yang wajib kita memuji pada Allah dan juga bersyukur kepada Allah. Allah Ta'ala menyuruh kita ibadah, penuntunnya bukan dari malaikat tetapi dari manusia jenis kita. Ketika beliau bisa mengamalkan, berarti kita manusia yang lain bisa mengamalkan. Bahkan ibadah yang dilakukan oleh beliau lebih banyak daripada ibadah umatnya. Beliau itu kalau setiap malam mesti bangun dan sholat tahajud. Berbeda dengan kita, kadang-kala kebablasan sampai subuh tidak sholat malam. Oleh karena itu ini sholat malam adalah sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW walaupun dalam keadaan safar. Maka Allah mengatakan inna arsalnaka, sesungguhnya kami yaitu Allah mengutus kamu wahai Nabi. Lalu diutus sebagai apa? Syahidan, sebagai saksi untuk umatmu. Wa mubasysyiran, sebagai pengkhabar gembira. Bagaimana beliau mengkhabarkan gembira? Karena beliau mendapatkan perintah Allah. Perintah ini dikabarkan kepada umatnya. Kita disuruh sholat, disuruh taklim, disuruh siam, disuruh berbuat baik. Ini adalah kabar gembira. Wa nadhiran, dan memberi peringatan. Isinya Al-Quran itu penggembira, kita diperintah, kita dilarang. Itu diantara pokok isinya Al-Quran. Kita diperintah sholat, dilarang berbuat zina. Kita diperintah bersedekah, dilarang kita bakhil, dan seterusnya. Nah, ketika Allah Ta'ala mengutus Nabi ini sebagai saksi untuk manusia, agar apa? Litu'minu billah, supaya kamu umat Islam beriman kepada Allah. Karena yang menjadikan beliau menjadi utusan adalah Allah. Wa rasulihi, dan beriman kepada Rasulnya. Jadi kewajiban yang mutlak kita wajib beriman kita kepada Allah dan Rasulnya. Maknanya beriman kita kepada Allah, beribadah kepada Allah. Beriman kita kepada Rasulnya bukan beribadah, tapi kita meniru sunnahnya. Yang dibedakan antara iman kita pada Allah, beribadah kepada Allah, beriman pada Rasul, mengikuti jejaknya Rasulullah SAW. Karena seorang utusan diutus oleh Allah, diperintahkan untuk menyampaikan yang hak kepada umatnya, diperintahkan untuk melarang umatnya melakukan dosa. Wa tu'azziruhu, dan juga untuk memperkuat dia, tu'azziruhu.
wa tuwaqqiru, dan juga untuk membesarkannya atau memuliakannya. Ini kewajiban, yaitu Rasulullah SAW akan beri kabar gembira pada orang beriman, dan akan memberi takhzir, peringatan terhadap orang yang kufur. Disebutkan dalam surat Al-Fatah ayat nomor 8 sampai 9. Inilah gunanya, fungsinya Allah Ta'ala mengutus Rasulullah SAW untuk sebagai saksi umat bahwa Allah telah mengutus utusannya. Besok pada hari kiamat kita akan ditanya agama kita, utusan kita. Dan juga agar beliau ini sebagai penggembira, bukan penyedih, maka bergembira dan juga beri peringatan bagi orang yang melanggar hukumnya. Selanjutnya, walidzalika, oleh karena itu wajib taqdimu mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita wajib mendahulukan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus mencintai Allah Ta'ala? Mencintai Allah, kita beribadah kepada Allah. Mencintai Nabi, kita mengikuti jejaknya, mengikuti sunnahnya. Dibedakan mencintai Allah dengan mencintai beliau. Mencintai Allah, kita harus beribadah kepadanya, karena Allah yang memberi rezeki kita, yang memberi petunjuk kepada kita. Mencintai Nabi berarti kita harus mengikuti sunnahnya, mengikuti perintahnya, menjauh juga larangannya. Selanjutnya, yajibu taqdimu mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita wajib mendahulukan mencintai beliau daripada mencintai ibu kita, walaupun ibu kita sebab terjadinya lahir kita. Dan juga kita wajib mendahulukan kecintaan kita pada beliau daripada mencintai bapak kita, karena bapak kita tidak semuanya benar, ibu kita tidak semuanya benar, tapi beliau pasti benarnya karena Allah Ta'ala beri wahyu. Oleh karena itu, kalau kita diperintah oleh orang tua bertentangan dengan perintahnya beliau, kita wajib mendahulukan perintahnya beliau, karena beliau tidak merintah pada umat kecuali kebaikan, tidak melarang kecuali madharatnya kalau dilanggar. Sedangkan perintah ibu kadang-kala perintahnya itu larangan Allah, kadang-kala yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, tapi ibu bapak kita melarangnya, karena ibu dan bapak kita bukan maksum, bukan terjaga dari dosa. Namun kita tetap berbuat baik pada orang tua, tidak boleh membentak, tidak boleh melawan, tidak boleh menatapkan mata kita di hadapan dua orang tua kita, sebagai tawadhu, kerendahan kita kepada orang tua. Naam, ala mahabbati jami'in nas. Jadi kita wajib mendahulukan cinta kita kepada Allah, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada mencintai semua manusia. Mengapa? Walaupun orang tua, karena beliau adalah panutan kita. Beliau itu orang mesti benar, tidak mungkin salah. Berbeda orang tua kita, walaupun menjadi sebab lahirnya kita, yang mendidik kita tetapi tidak semisal pendidikan beliau kepada umatnya. Jadi nomor pertama, kita wajib beribadah pada Allah Ta'ala. Nomor dua, kita wajib mengikuti sunnahnya Nabi. Nomor tiga, kita wajib berbuat baik kepada kedua orang tua, dengan syarat apabila orang tua itu memerintah kita yang baik, dengan dasar ayat wa bil walidaini ihsana, kepada kedua orang tuamu kamu berbuat baik. Tetapi ketika orang tua mengajak kita kemungkaran, kita tidak boleh mengikuti sekalipun orang tua, karena yang berhak untuk memerintah kita Allah, yang berhak melarang kita adalah Allah. Jika orang tua memerintah kita seperti perintah Allah, wajib kita laksanakan, karena itu hakikatnya perintah Allah. Jika orang tua kita melarang kita karena itu dilarang oleh Allah, wajib kita menjauhi larangan orang tua, karena orang tua tahu itu dilarang oleh Allah. Inilah cara kita punya adab kepada kedua orang tua. Ala yanhatta ala nafsi, mana kita tidak boleh mencintai diri kita melebihi mencintai Nabi, tidak boleh. Karena kita mencintai diri kita kadangkala mencintai hawa nafsu. Kadangkala yang dilarang oleh Allah Ta'ala kita cintai. Tetapi beliau menyuruh kita karena itu perintahnya Allah. Beliau melarang kita karena itu larangan Allah. Ini dibedakan antara melaksanakan perintah beliau wajib semuanya ketika kita mampu. Ketika beliau melarang kita wajib kita tinggalkan semuanya.
Tetapi kalau diperintah oleh orang tua, kita melihat dulu, ini perintahnya seperti perintah Allah Ta'ala dan Nabi-Nya apa tidak. Kalau tidak sama, kita tidak boleh. Karena ada ayat wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilmun fala tuti'huma. Itu surat Al-Luqman. Jika dua orang tua memaksa kamu untuk berbuat syirik, melakukan dosa yang mana Allah Ta'ala melarangnya, jangan kamu taati. Karena manusia tidak semuanya punya ilmu. Tapi manusia kadang-kala ada orang punya ilmu, kadang-kala tidak punya ilmu. Ketika orang tua menyuruh kita cocok dengan perintah Allah, kita laksanakan. Karena hakikatnya itu adalah perintah Allah. Ketika orang tua menyuruh kita sholat, maka kita wajib sholat karena sholat perintahnya Allah. Sedangkan orang tua menjadi orang muslim, melakukan sholat, menyuruh anaknya sholat, wajib kita taati. Karena perintah orang tua ini cocok dengan perintahnya Allah dan Rasulnya. Larangan orang tua cocok dengan yang dilarang oleh Allah Ta'ala dan yang dilarang oleh Rasulnya. Ini prinsip yang wajib kita fahami. Walwalatu, demikian walwalati walwaliti, kita harus mencintai, melaksanakan perintahnya beliau dulu daripada melaksanakan perintahnya anak dan perintahnya orang tua. Karena perintah anak belum tentu benar. Kadang-kadang perintah orang tua jahat, dan juga perintah orang tua belum tentu benar. Kadang-kadang orang tua awam tidak tahu hukum. Jadi kita wajib taat kepada Allah, melaksanakan perintahnya, beribadah kepadanya, taat kepada Rasulnya, melaksanakan sunnahnya, dan juga meninggalkan larangannya. Makanya beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, Kitabul Iman, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu, tidaklah beriman, maknanya tidak sempurna iman. Imannya siapa? Ahadukum, salah satu di antara kamu. Hatta, sehingga akuna ini maknanya yaitu Allah, ahabba, lebih cintai ilaihi kepada dirinya min waladihi. Jadi kita wajib mencintai Allah, beribadah kepadanya, wajib mencintai Nabi dengan mengikuti jejaknya. Kalau perintah orang tua kita bertentangan dengan perintah orang tua, wajib kita tolak dengan lembut. Kalau perintah orang tua bertentangan dengan sunnahnya Rasulullah SAW, wajib kita tolak. Karena yang memerintah yang mesti benarnya perintahnya Allah. Yang nomor dua, perintah yang mesti benarnya adalah perintahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah mendapatkan wahyu. Jadi kita tidak boleh melebihkan kecintaan kita kepada anak kita, kemudian mengurangi kecintaan kita pada Allah. Karena anak suatu saat menjadi fitnah dan menjadi cobaan kita. Berapa banyak ketika orang tua punya anak tidak bisa memimpin anaknya, menjadi balak bagi orang tua. Wa walidihi, dan lebih kita mencintai kepada orang tua, kepada Allah dan Rasulnya daripada mencintai orang tua kita. Karena orang tua kita tidak selamanya dia orang yang jujur. Kadang-kadang orang tua kita orang awam, memerintah yang tidak baik. Dan bersyukurlah kita kalau kita punya orang tua memerintah yang baik kepada anaknya. Karena kebaikan itu minallah. Ya, al-haqqu mir rabbik. Kebaikan itu dari Allah Ta'ala. Maka ini keuntungan anak ketika orang tua memiliki agama yang cukup. Maka mustahil orang tua akan menyuruh anaknya maksiat. Makanya para santri, bersyukurlah Anda sekalian ketika orang tua kita mengarahkan kita kepada pendidikan tinggi. Karena banyak manusia muslim tapi mengarahkan pendidikan anaknya kepada dunia. Sedangkan dunia tidak akan kita bawa ketika mati. Tidak ada orang kaya yang membawa hartanya. Tidak ada orang kaya yang bisa membayar hutangnya. Tapi orang-orang beriman, amalnya ketika dia meninggal dunia ikut dirinya. Idza matal insanu in qata amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin salihin yad'ulah. Manusia itu kalau sudah mati putus amalnya, tinggal 3 perkara.
Apabila dia di dunia bersedekah jariyah. Ketika meninggal dunia bersedekah itu masih mengalir pahalanya pada orang meninggal dunia. Atau punya ilmu Islam yang dikembangkan ke masyarakat. Ini puncaknya yaitu harta yang paling bagus untuk orang beriman. Atau waladin salihin yad'ula, atau anak yang saleh mendoakan orang tuanya. Makanya kita para santri harus bersyukur pada Allah. Yang nomor 2, berterima kasih kepada kedua orang tua. Kita telah menghabiskan harta yang banyak dari hartanya orang tua demi untuk kebaikan anaknya. Makanya kita upayakan menjadi anak yang mulia, anak yang karim, yang mulia, sehingga betul-betul mengingat jasa orang tua. Dan ketika anak mengikuti kebaikan orang tua, maka anak besok pada kiamat akan dikumpulkan dengan kedua orang tuanya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, wan nasi ajmain, dan kita lebih mencintai Allah Ta'ala daripada mencintai semua manusia. Karena semua manusia belum tentu beriman semuanya. Tapi mencintai beliau pasti beriman. Karena Allah Ta'ala beri hidayah kepada mereka. Artinya begini, kalau orang tua menyuruh jelek, Allah menyuruh baik, kita wajib mendahulukan perintah Allah. Kalau orang tua kita menyuruh jelek, kemudian Nabi SAW merintah kita yang baik, kita dahulukan perintah Nabi SAW. Walaupun Nabi bukan menjadi sebab lahir diri kita, tetapi yaitu orang yang menyampaikan petunjuk pada kita. Karena petunjuk itu tidak bisa dibeli. Berbeda dengan harta, bisa dipinjam, bisa dicuri, dan juga bisa dibagikan. Tidak bisa orang ngasih ilmu. Karena al-ilmu bitta'allum, ilmu itu hanya dipelajari dengan belajar. Yang belajar dapat ilmu. Makanya ketika orang tua kita tidak menuntut ilmu, anaknya menuntut ilmu, yang pintar anaknya. Karena ilmu tidak bisa dicuri, tidak bisa dipinjam, tidak bisa diutang. Tapi al-ilmu bitta'allum, ilmu itu harus dipelajari. Karena itu yaitu santri yang masih muda tidak boleh banyak sudah kurang. Manfaatkan waktu muda kita untuk menuntut ilmu. Sehingga kita kalau sudah dewasa, maka ilmu itu akan melengket di hati kita dan akan menjadi sebab baiknya diri kita. Selanjutnya, wa min huquqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi haknya Allah yang wajib kita laksanakan perintahnya, kita jauhi larangannya, dan kita wajib bersyukur kepada Allah. Sekarang haknya Nabi. Apa yang diperoleh Nabi ini dari umatnya. Manusia punya hak, orang tua punya hak terhadap anaknya. Bagaimana anak taat kepada orang tuanya, bagaimana anak menjadi orang yang memuliakan orang tuanya, itu haknya orang tua. Sedangkan kewajiban kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama, tauqiruhu, kita harus memuliakannya. Karena tidak ada manusia yang paling mulia di dunia ini kecuali Nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau manusia tapi beda dengan kita manusia. Beliau manusia tapi diberi wahyu oleh Allah, disuruh memimpin umatnya, menjadi imam seluruh dunia. Dengan dasar ayat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah tidak mengutus kamu wahai Nabi kecuali menjadi sebab mendapatkan petunjuk semua manusia di alam ini. Dan itulah kebaikan Rasulullah SAW yang kita dianjurkan supaya berselawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor 2, wahtiramuhu, kita wajib memuliakan Nabi. Beliau itu tidak minta dimuliakan, tapi Allah menyuruh kita untuk memuliakan beliau. Untuk memuliakan nabinya, karena manusia yang paling baik tidak bersalah adalah utusannya. Jadi kita wajib memuliakannya dengan kita mendoakan beliau, berselawat kepada beliau. Dengan pula yaitu kita mengamalkan perintahnya, itu berarti kita ikhtiram, memuliakan Nabi. Dengan meninggalkan larangannya, dengan mentaati perintahnya, dengan melaksanakan sunnahnya, ini namanya memuliakan beliau. Dan ketika kita mengikuti sunnahnya beliau, maka Allah Ta'ala menggandakan pahala untuk para nabi, terutama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor 3, wa ta'zimuhu, kita wajib memuliakan. Memuliakan beliau berarti kita mempelajari sunnahnya.
mengikuti ibadahnya, mengikuti akhlaknya, menjauhi apa yang dijauhkan oleh Rasulullah SAW. Itu namanya memuliakan beliau, takdim. Jadi takdim mengagungkan beliau. Allah ikibihi, yang layak bagi Allah. Kita mengagungkan Allah lain dengan mengagungkan beliau. Mengagungkan Allah, kita beribadah kepada Allah, tunduk kepada Allah, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya tanpa mengatakan mengapa. Karena perintah Allah Ta'ala tidak perlu ditanya mengapa. Tapi kalau perintah orang tua bisa kita menanya mengapa Pak, mengapa Bu. Kita harus tahu. Tapi kalau perintah Allah pasti benar, perintahnya beliau pasti benar. Kemudian juga min ghairi huluwin, kita tidak boleh berlebih-lebihan mencintai beliau. Kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam adalah mengamalkan perintahnya, meniru akhlaknya, menjauhi larangannya, ya, dan kita mengamalkan apa yang diamalkan oleh beliau, itu mencintai beliau. Jadi mencintai beliau bukan disamakan mencintai kita kepada Allah. Mencintai kita kepada Allah, beribadah kepadanya. Mencintai Nabi, kita mengamalkan sunnahnya. Karena beliau seorang hamba, Allah adalah yaitu yang maha kuasa. Ini bedanya mencintai Allah Ta'ala dengan mencintai Nabi. Mencintai Allah, beribadah kepadanya dengan menjauhi kesyirikannya. Mencintai Nabi, mengamalkan perintahnya beliau. Karena perintah beliau itu bersumber dari Allah Ta'ala. Nah, wala taksir, dan tidak boleh kita meremehkan, ya, karena itu utusan Allah. Bayangkan kalau kita punya orang tua itu berbaik kepada anaknya lalu diremehkan, tentu kita berdosa. Karena jasa orang baik, bagaimana dengan jasanya beliau? Jasa beliau bukan masalah urusan dunia, tapi menjadi sebab kita mendapatkan petunjuk. Dan ilmu beliau itu terus menerus mengalir walaupun beliau telah meninggal dunia, akan diikuti oleh umatnya. Berbeda orang tua, belum tentu anaknya mengikuti, karena orang tua kadang-kala punya kesalahan. Fatauqiruhu fi hayati, dan kita wajib memuliakan beliau pada masa hidupnya. Kalau kita bicara tidak boleh menatapkan mata di hadapan beliau. Dan kita kalau bicara tidak boleh mengeraskan suara. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ya orang beriman, jangan kamu mengangkat suaramu melebihi kerasnya suara beliau. Demikian juga kita tidak boleh mengeraskan suara melebihi suaranya orang tua kita. Karena orang tua kita menjadi sebab lahirnya kita. Karena Rasulullah SAW menjadi sebab kita mendapatkan petunjuk. Dan inilah yang kewajiban kita kaum muslimin. Kalau kita sebagai anak betul-betul menetapi perintah Allah, menjadi orang bahagia. Dan orang tua akan senang pula, sebagaimana anak pula senang kepada orang tuanya. Bahkan juga Allah Ta'ala akan ridha dengan hambanya yang beriman. Wa tawqiru sunnatihi, dan kita wajib memuliakan sunnahnya, menghidupkan sunnahnya. Nah, menghidupkan sunnah ketika kita sedang menyebut beliau Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu kita mendoakan beliau supaya mendapatkan kesejahteraan dan juga mendapatkan keselamatan. Karena tidak ada manusia yang paling baik untuk kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan orang tua kita, suatu saat orang tua kita kufur. Na'udzubillah min dzalik. Kita tidak boleh mendoakan, kecuali mendoakan akan mendapatkan petunjuk. Namun beliau adalah Islam yang sempurna. Karena diutus oleh Allah Ta'ala, seringlah kita ketika menyebut nama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tidak boleh mengatakan Muhammad, tetapi Nabiullah, utusan Allah yang namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wasyakhsuhul karim, dan kita harus memuliakan bahwa pribadi dia ini, kepribadian beliau orang yang mulia. Karena itu tidak ada para sahabat yang benci kepada Rasulullah SAW. Bahkan orang kafir pun secara batin dia mencintai beliau karena akhlaknya yang mulia. Bahkan sampai Bani Israel pun berkata, tidak ada manusia yang seorang nabi yang diikuti semisal yaitu sahabatnya kecuali sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Karena sahabat Rasulullah adalah sahabat yang mulia karena kebaikan Nabi sehingga diikuti oleh sahabatnya. Nah, wa ba'da mamatihi, dan setelah beliau meninggal dunia, apa yang harus kita lakukan? Kecintaan apa yang harus kita lampiaskan pada beliau? Tauqiru sunnati, kita wajib memuliakan sunnahnya beliau walaupun beliau telah meninggal dunia. Karena kita ini sholat bisa sholat karena beliau yang mengajari. Kita ini tahu Islam karena beliau yang berdakwah di permukaan bumi ini. Kita tahu yang haram karena beliau mendapatkan wahyu mengharamkan umatnya melakukan dosa. Kita tahu yang perintah karena beliau mendapatkan wahyu dari Allah memerintahkan dirinya dan memerintahkan para sahabatnya serta memerintahkan umat. Inilah kebahagiaan beliau. Makanya tidak boleh kita menyebut orang itu kita tinggikan, kita sanjung kecuali Rasulullah SAW. Nah, walaupun kita punya kelompok, ya boleh menyebut kepandaian kelompok kita. Yang wajib kita orang mukmin adalah memuliakan Rasulullah SAW, memujinya. Kemudian yang pertama kita harus melaksanakan perintahnya Allah. Karena Allah Ta'ala yang merintah kita, sedangkan Nabi SAW memerintah atas perintahnya Allah. Ini yang harus kita fahami. Kemudian juga wasyar'il qawim, dan kita wajib melaksanakan syariatnya yang kokoh. Walaupun beliau telah meninggal, dia mengajari kita sholat ketika waktu dulu, maka sholat ini diabadikan, ditulis oleh para sahabat sampai kepada kita semuanya. Sehingga beliau mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kamu semisal kamu mengikuti saya sholat. Maknanya mengikuti saya sholat ketika itu sahabat. Dan sahabat ketika sholat bersama beliau, maka sahabat ini menyampaikan ilmu kepada para tabi'in. Para tabi'in mengajarkan ilmu pada tabi'in sampai kepada kita semuanya. Inilah mulianya ilmu Rasulullah SAW yang bersumber dari ayat Allah dan juga hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, wa man ra'a tawqira sahabah. Itu tadi Allah memuji nabinya. Nabi pula menyampaikan dakwah kepada sahabatnya. Sekarang yang nomor 3, wa man ra'a tawqira sahabah. Barang siapa yang pernah melihat kemuliaan sanjungan sahabat, wa ta'zimahum, dan pengagungan para sahabat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, arafa kaifa qama haula'il ajilla. Dia akan tahu bagaimana para ulama yang mulia memuliakan para sahabatnya. Inilah beruntun paling baiknya, yaitu yang ada di bumi ini adalah Allah. Karena Allah Ta'ala pencipta. Kemudian adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW menyampaikan wahyu dari Allah. Kemudian para sahabat. Karena itu ada hadis khairun nasi qarni. Beliau bersabda, paling baiknya manusia itu pada zaman sahabat hidup bersamaku. Summal ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya. Summal ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya. Maka kita tidak boleh menjadikan fulan itu puncaknya punya ilmu kecuali Rasulullah SAW, kemudian para sahabat. Sering orang tidak menyebut sahabat tapi menyebut tokohnya yang keliru. Jadi kita tidak memuliakan manusia kecuali Allah memuliakan manusia, yaitu para nabinya. Kemudian juga memuliakan para sahabatnya. Karena sahabat disebut oleh Allah Ta'ala radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridhai mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Jadi manusia yang pertama yang harus kita muliakan, kita ikuti jejaknya adalah para nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW. Yang nomor 2, manusia yang paling mulia setelah beliau adalah para sahabatnya. Jadi kita wajib mengikuti jejaknya para sahabat, karena ilmu mereka ini telah tertulis dalam kitab-kitab hadis yang sahih, baik Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan juga Ibnu Majah. Dan itu kehidupan mereka telah ditulis oleh para ulama dan tidak bertentangan satu sama lain. Inilah kebaikan Rasulullah SAW. Dan kalau kita baca kitab Bulughul Maram, banyak akhlak-akhlak yang menunjukkan akhlaknya beliau. Kalau kita membaca kitab Riyadhus Shalihin, termasuk akhlaknya orang yang baik, banyak disebutkan kemuliaan-kemuliaan para nabi. Makanya kita perlu membaca kitab, terutama Al-Quran, kemudian hadis-hadis
yang ditulis oleh para ulama, karena hadis ini mengetahui akhlaknya Rasulullah SAW dan juga akhlaknya para sahabat. Selanjutnya, yang nomor 3 yang wajib kita muliakan yaitu para sahabatnya. Kenapa? Wa man ra'a tauqiras sahabati, barang siapa yang pernah melihat para sahabat memuliakan nabinya, wa ta'zimahum, dan juga mengagungkan nabinya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arafa, orang mukmin akan tahu kaifa qama haula'il ajilla, bagaimana mereka para sahabat itu melaksanakan perintah-perintahnya beliau al-fudhala, yaitu orang paling mulia. Sahabat ketika ada perintah dari beliau, sami'na wa ta'na, tidak menyangga lagi, tidak menawar. Sami'na wa ta'na, kami dengarkan wahai Nabi dan kami taati. Sebagaimana juga ketika Allah berfirman, yaitu memerintah hambanya untuk sami'na wa ta'na, ditaati pula oleh para sahabatnya. Bima yajibu alaihim, apa yang diwajibkan oleh mereka dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua perintah beliau kalau hadis itu sahih sampai kita, wajib kita laksanakan, dengan syarat kalau kita mampu. Kalau tidak mampu kita beristighfar, karena perintah Allah Ta'ala ada kalanya yang bisa dilakukan oleh orang yang kuat, orang punya ilmu, dan ada kalanya yang tidak bisa dilakukan karena kelemahan manusia. Qala Urwah bin Mas'ud, berkata Urwah bin Mas'ud, li Quraisyin, kepada suku Quraisy, khinama arsaluhu, ketika mereka mengutusnya Nabi, liyufawidun nabiyya, untuk yaitu untuk bermusyawarah atau untuk yaitu berdialog, fisulhi, di dalam perdamaian, fi qissatil Hudaybiyah, di dalam perang Hudaybiyah. Maka paling baiknya nasihat, kalah orang kafir, karena beliau mendapatkan hidayah dari Allah, sedangkan orang kafir tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Ini kita adzan dulu apa langsung? Ya Mas'ud, tafadhal. Oke. Lanjut ya. Oh gitu. Baik, kita lanjutkan. Wa qala takhaltu 'alal muluki, berkata Ibnu Mas'ud, seorang sahabat, saya pernah masuk ke istananya raja, yaitu Kisra, raja Kaisar, wa Qaisar, dan juga raja Romawi. Kisra itu raja Persia, kalau Kaisar itu raja Romawi, dan manusia yang paling banyak pengikutnya pada zaman dulu. Maka yang beliau mengatakan ghalibatir Rum, telah dikalahkan yaitu penduduk atau negeri Romawi. Kan orang yang cerdas, tapi karena kekufurannya maka Allah mengalahkannya. Diserang oleh kaum muslimin, terutama Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jadi penduduk negeri yang mewah, Kaisar Romawi dan juga Kaisar Persia, itu dua negara yang jaya saat itu, tapi dengan datanya utusan Allah Ta'ala dikalahkan ini. Wan Najasyi, dan juga Najasyi, tapi alhamdulillah Raja Najasyi ini setelah mendengarkan berita tentang kenabian beliau masuk Islam, walaupun belum sempat bertemu dengan Rasulullah SAW. Itu namanya Muhadramun, mendengar Nabi. Kenapa Raja Najasyi yakin itu beliau utusan Allah? Karena dalam kitabnya Taurat disebutkan nanti akan datang utusan yang namanya Ahmad atau Muhammad, sebagaimana dijelaskan di dalam surat Shaf yang sudah kita hafal. Nah, ini menunjukkan orang-orang dahulu mengerti bahwa nanti akhir zaman ada seorang nabi yang itu menghapus risalahnya nabi sebelumnya, risalahnya Nabi Isa maupun risalahnya Nabi Musa, dan dia adalah sebagai imam untuk umat seluruh dunia. Kalau Nabi dulu diutus hanya untuk beberapa golongan, tapi Nabi Muhammad SAW diutus untuk rahmatan lil alamin.
Falam ara ahadan, katanya Raja Najasyi ini, belum pernah saya melihat yu'adzimuhu ashabuhu, seorang Nabi Muhammad yang dimuliakan oleh para sahabatnya, mislu ma yu'adzimu ashaba Muhammadan, seperti sahabatnya beliau yang memuliakan nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap utusan mesti punya pengikut, dan pengikut yang paling taat kepada utusannya hanyalah pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diceritakan oleh bangsa Kaisar Romawi, Kaisar Persia, dan juga Raja Najasyi, yang mana sebelumnya dia tahu nanti akhir zaman akan muncul Nabi, tapi dari bangsa Arab, dari suku Ismail, itu bangsa Arab, bukan dari yaitu Israelia, tetapi dari bangsa Arab. Oleh karena mereka tidak yakin dengan beliau ini karena dia dari suku bangsa Arab. Dan sekarang paling banyak yang menyebar adalah bangsa Arab, dan paling banyak bangsa dibandingkan dengan Israelia. Selanjutnya, kana idza amarahum, ketika Rasulullah SAW merintah para sahabatnya, ibtadaru, maka mereka berduyun-duyun bersegera, tidak ada yang malas. Ibtadaru amrahum, mereka berduyun melaksanakan perintahnya beliau. Makanya Allah Ta'ala meridhai radhiyallahu anhum mardu'an. Inilah kebaikan para sahabat, tidak boleh kita mencela walaupun satu pun. Dia mengatakan la tasubbu ashabi, kamu jangan mencela sahabatku. Seandainya kamu berinfak berupa emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan menerima satu mudnya. Berapa itu gunung Uhud? 3 kilo. Ketinggiannya kita tidak tahu. Seandainya orang yang berinfak berupa emas 1 gunung Uhud, kalau dia tidak meyakini beliau, maka tidak akan diterima sedekahnya. Ini menunjukkan kebaikannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memiliki keutamaan daripada sahabat Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Nuh, dan juga yang lainnya. Karena idza amarahum, maka bila beliau menurut para sahabat, ibtadaru, segera berduyun-duyun, tidak satu pun yang meninggalkan perintah beliau. Inilah kebaikan para sahabat radhiyallahu. Makanya Allah Ta'ala menggelari radhiyallahu anhu wa radwan. Wa idza tawaddaa, ketika beliau wudu, kadu yaktatiluna ala wudu'ihi, hampir mereka itu membunuh karena merebut wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya membunuh di sini bukan berarti perang. Mereka berlomba-lomba ingin mendapatkan tetesan wudunya Rasulullah SAW. Tapi sekarang kita tidak boleh, orang punya ilmu kemudian kita berebut tetesan yaitu wudunya orang punya ilmu. Mengapa? Karena sahabat Abu Bakar, penggantinya Rasulullah SAW, ketika wudu tidak satu pun sahabat ini berebut bekas wudunya Abu Bakar radhiyallahu. Tidak pula para sahabat ini berebut bekas wudunya sahabat Umar bin Khattab, karena para sahabat mengerti manusia yang paling dimuliakan oleh Allah Ta'ala adalah Rasulullah SAW, sehingga apapun ketika beliau wudu berebut dan beliau membiarkan, karena para sahabat mendapatkan keberkahan dari wudunya Rasulullah SAW. Bahkan juga ketika pergi, para sahabat menemani beliau sampai buang air besar ketika di padang pasir, dikawal oleh sahabatnya. Maka sahabatnya menghadap di balik, supaya tidak kelihatan oleh Rasulullah SAW. Begitu, di mana saja beliau pergi mesti didampingi oleh para sahabat, dan mereka mencintai beliau ini melebihi daripada mencintai keluarganya sendiri atau istrinya sendiri. Inilah kebaikan para sahabat yang selalu kita doakan, ya Allah, ridhai amal mereka dan masukkan sahabat ini dalam surga-Mu. Selanjutnya, wa idza takallama, ini akhlaknya sahabat. Idza takallama, ketika beliau bicara, khafidhu aswatum indahu, para sahabat ini merendahkan suaranya dengan dasar ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samiun alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang beriman, jangan kamu mengeraskan suaramu
melebihi suaranya Rasulullah SAW. Adab kita terhadap orang yang lebih tinggi ilmunya. Maka seorang anak tidak boleh mengeraskan suaranya kepada orang tua. Seorang anak tidak boleh mengeraskan suaranya di hadapan ibunya, karena ibu paling banyak jasa terhadap anaknya, demikian juga orang tua. Tapi kita kepada orang umum boleh, namun sebaiknya kita kaum muslimin berlaku rendah, menyampaikan perkataan yang sifatnya baik yang menjadi kesannya orang kafir ketika mereka mendengar bicara kita yang baik. Selanjutnya, wa ma yuhittuna ilaihi nadhar. Para sahabat tidak pernah menatapkan dua matanya di hadapan mata beliau, tapi para sahabat menundukkan matanya. Tidak pernah mengeraskan suara, tidak pernah ketika bertatap muka menajamkan dua matanya kepada mata beliau. Ini termasuk tawadhu. Demikian juga kita dengan orang tua. Ketika orang tua marahkan sebab kita salah, tundukkan pandangan kita, diam kita. Dengan diam Allah Ta'ala akan memberi petunjuk orang tua kita untuk yaitu menjadi orang yang merendahkan kemarahannya. Dan ini adab kita dengan orang tua, apalagi adab kita kepada Rasulullah SAW. Paling banyak umat, kita wajib mendahulukan perintahnya beliau daripada perintahnya orang tua kita. Karena perintah beliau pasti benar, larangan beliau pasti pula, yaitu jika dilanggar akan membahayakan. Selanjutnya, hakadha kanu yu'adzimunahu. Begitulah para sahabat ketika memuliakan yaitu nabinya radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai mereka. Ini doanya yang dianjurkan oleh Allah Ta'ala supaya kita mendoakan sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Anas radhiyallahu anhu. Kita doakan ya Allah, semoga Allah meridhai sahabat-sahabat yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ma jabalahu Allahu alaihi. Karena Allah Ta'ala berikan fitrah kepada orang beriman, memiliki akhlak minal akhlakil karimah, memiliki akhlak yang mulia, yaitu apa? Walinil janib, dan punya perangai yang lembut. Ketika para sahabat punya perangai yang lembut, tidak pernah menancapkan dua matanya pada yaitu dua mata beliau, maka kita pada orang tua tidak boleh membentak. Wala taqul lahum uffin wala tanharhuma. Sekalipun derajat orang tua kita tidak semisal beliau, karena orang tua menjadi sebab lahirnya diri kita. Dan tidak ada manusia yang paling baik kepada orang melainkan paling baik kepada anaknya. Bayangkan Allah Ta'ala melunakkan hati ibu bapak kita. Ketika itu anak itu lahir menangis, buang air dan juga berak di mana tempat, menangis malam hari, orang tua dijadikan oleh Allah Ta'ala sayang terhadap anak. Dan ini yang harus kita syukuri. Bagaimana orang tua dihibur dengan anaknya, apalagi anak itu sudah mempunyai ilmu, maka selalu orang tuanya mendoakan pada anaknya, dan juga yaitu memohon kepada Allah Ta'ala supaya anaknya tetap melakukan istiqomah beribadah. Walinil janib, dan kita hendaknya yaitu memiliki perangai yang bagus, ya, tidak boleh membantah. Wala tanharhuma, bahkan wala taqul lahum uff, tidak boleh membentak, tidak boleh, walaupun ibu kita yang salah, walaupun bapak kita yang salah. Kalau kita banding kebaikan orang tua dengan anak, kita tidak ada apa-apanya, karena kita lahir yang merawat kita orang tua kita. Tentunya Allah Ta'ala yang menjadikan bapak ibu kita itu lunak sayang kepada kita. Wasuhulatin nafsi, dan kita hendaknya memiliki jiwa yang lapang, terutama pada orang lebih tua kepada kita, terutama pada orang punya ilmu. Demikian juga kepada para sahabat, para ulama sunnah yang banyak berbuat baik pada diri kita. Demikian juga kepada kedua orang tua kita, kan itu menjadi sebab lahirnya diri kita. Walau kana faddan ghalidul qalbi, sekalipun orang tua itu marah kepada kita, ya, lam faddu min khaulik, maka akan lari orang sekeliling kita. Artinya kita tidak boleh marah kepada orang tua. Ketika kita dilarang marah kepada manusia, dilarang pula kita marah kepada kedua orang tua kita. Bahkan Allah mengatakan wala taqul lahum uffin wala tanharhuma,
Jangan kamu mengatakan saja tidak boleh. Sahabat Umar mengatakan seandainya ada air lebih kecil, aku akan larang anak saya. Dan tidak boleh kita membentak. Bayangkan kalau kita dibentak pada waktu kecil oleh orang tua kita, menangis kita. Bagaimana orang tua sudah lanjut usia, yang banyak jasa pada kita, lalu ketika dia sudah lanjut usia, tidak bisa buang air, tidak bisa kencing, harus dituntun, kita wajib bantu orang tua. Karena orang tua capek, sakit, dan juga lanjut usia karena sebab memikirkan anaknya. Kalau kita pandang birrul walidaini menurut Islam, kita ini masih banyak berbuat dosa, belum bisa membalas kebaikan orang tua kita. Wa imtisalu ma amara bihi, dan kita wajib melaksanakan perintahnya beliau, karena perintah beliau mesti benar. Tapi kalau perintah orang tua belum tentu benar. Wastinabu ma naha anhu, dan kita wajib menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau orang tua melarang kita, belum tentu larangan itu benar. Kadang-kala melarang kita sholat, kadang-kala orang tua melarang kita tidak boleh taklim, cari duit saja, maka kita tidak boleh mentaati. Tapi larangan Allah wajib kita jauhi, karena Allah melarang kita untuk kebaikan hamba. Beliau selalu melarang kita untuk maslahat diri kita, bukan untuk masalahnya beliau. Wazajara, dan kita tidak boleh membentak. Jangan dibentak, jangan dimarahi orang tua kita. Tapi upayakan kita istighfar. Kalau kita membentak, upayakan kita mengetahui jasa orang tua, karena kita tidak bisa membantu atau mengembalikan jasa orang tua. Kenapa? Kita lahir orang tua yang menjadi sebab lahirnya kita, dan kita tidak bisa melahirkan orang tua kita. Kita tidak bisa berbuat baik kepada orang tua kita. Kita banyak merepotkan orang tua. Makanya Allah mengatakan wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu. Kita hanya diperintah berbuat baik, tidak diperintah membalas jasa orang tua, karena anak tidak mungkin akan bisa membalas jasa orang tua. Dan terakhir, wal imanu bi anna hadiyahu akmalul hadi. Kita wajib mengimani bahwa petunjuknya beliau adalah paling sempurna petunjuk. Makanya kalau kita bertanya, tanya pada orang punya ilmu. Orang punya ilmu menjawab, ini hadisnya, ini ayatnya. Wa syari'atuhu akmalu, dan syariatnya beliau Nabi Muhammad SAW paling sempurnanya syariat dibandingkan dengan syariat Nabi dulu. Karena syariat Nabi dulu untuk kaum yang khusus. Syariatnya Rasulullah SAW untuk semua alam semesta. Siapapun, agama apapun, dia harus tunduk kepada agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alla yuqaddima 'alaiha tasyri'an, tidak boleh kita mendahului, ya, kita membuat peraturan dulu kemudian bertentangan dengan peraturan Nabi, ditinggalkan peraturan Nabi, tidak boleh. Karena yang berhak mengatur kita Allah. Maka Allah menyuruh nabinya untuk mengatur hambanya. Au nidaman, tidak boleh kita membuat peraturan mahman kanat masdaruhu, walaupun sampai di mana saja sumbernya, kecuali peraturan itu tidak bertentangan dengan Islam. Punya ada orang yang dalam masyarakat, dia punya sebagai kepala desa yang lainnya, maka menyuruh memerintah untuk masyarakatnya kalau sudah waktu azan wajib ke masjid. Itu perintahnya Allah, tapi yang menyuruh yaitu kepala desa bagus, karena perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah. Ketika waktu yaitu siam Ramadan, maka diupayakan. Ketika orang tidak siam, maka tidak boleh menampakkan makan dengan terang-terangan di hadapan orang banyak, karena itu termasuk tidak memuliakan bulan tersebut. Begitulah kaum muslimin yang dapat disampaikan. Barangkali ada pertanyaan, pembahasan yang nomor 2, ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silakan. Monggo. Fadhal. Kalau Rasulullah jelas tidak pernah kesalahan terjadi pada beliau. Tetapi bagaimana sikap kita terhadap kesalahan-kesalahan seperti sahabat yang terjadi pada perang sipil seperti itu? Sudah. Ya, itu.
kita tidak boleh membicarakan kesalahan para sahabat, karena kesalahan para sahabat itu bukan karena dosa dirinya, karena nafsunya, tapi karena fitnah teror Yahudi. Makanya Allah menyebut radhiyallahu anhum, semoga Allah Ta'ala meridhai mereka, dan itu Allah yang bicara. Jadi kita salahnya karena kita tidak tahu, kemudian terjadi kesalahan, kita bertengkar karena mengetahui nafsu. Tetapi Allah Ta'ala menjaga kehormatan jiwa sahabat. Ketika adanya timbul perselisihan antara sahabat Ali dan juga sahabat Muawiyah dan yang lainnya, maka Allah Ta'ala telah menghapusnya, karena innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Amalnya para sahabat itu menghapus dosa. Dan juga terjadinya fitnah itu bukan dari sahabat sendiri, karena ulahnya orang Yahudi, ya, yang dipimpin oleh tokoh Yahudi Labid bin Al-Aqsam, itu yang membuat fitnah dari kalangan para sahabat, sehingga terjadi peperangan. Karena itu kita harus diam ketika mau menceritakan tentang peristiwa yang pernah terjadi, pertengkaran para sahabat dengan sahabat. Kita harus diam, karena pertengkaran mereka bukan hawa nafsu, bukan berebut dunia, bukan berebut kekuasaan, tapi karena fitnah yang sangat besar yang dihembuskan oleh mulut-mulutnya orang Yahudi dan orang Nasrani. Ya. Sudah. Maka kita wajib mengamalkan kebaikan yang diamalkan oleh orang tua. Contohnya, ketika orang tua dia punya tetangga yang miskin, disantuni. Ketika tetangganya sakit, dijenguk. Kita harus mengikuti orang tua. Oh iya, orang tua dulu baik sekali ya. Ketika ada saudara yang sakit, dijenguk. Ketika ada tetangga yang sakit, dibantu. Ketika tetangganya meninggal dunia, maka dia datang ke rumahnya, mengantarkan jenazahnya. Jadi berbuat baik kita kepada kedua orang tua setelah meninggal dunia, kita mengikuti amalnya yang baik. Tetapi amalnya yang dosa atau buruk tidak boleh kita ikuti. Itu cara kita, yaitu berbakti pada orang tua ketika orang tua telah meninggal dunia. Dan jangan lupa didoakan. Kalau bisa kita berinfak. Orang tua dulu miskin-miskin, sekarang banyak orang kaya, perlu berinfak. Ini berinfak, ya Allah, ini infakku untuk dua orang tua, boleh. Dan itu dikabulkan. Karena ada hadis, barang siapa yang dia yaitu berinfak untuk kedua orang tua telah meninggal dunia, maka akan sampai kepada kedua orang tua, dengan syarat orang tua ini adalah orang yang meninggal dunia dalam keadaan Islam. Jadi kita meniru kebaikannya, meniru wasiatnya, meniru nasihatnya yang baik, kita ikuti. Itu termasuk kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Tapi ketika orang tua melakukan kejahatan, tidak boleh kita ikuti, tapi kita doakan, ya Allah ampuni dosa orang tua, karena mereka itu tidak tahu. Allahumma faqqih fiddin, ya Allah berilah pemahaman agama. Ya Allah ampuni dosa mereka, karena mereka tidak tahu. Itu kewajiban kita, berbuat baik kepada orang tua. Doakan Rabbi firli wali walidayya, ya Allah ampuni dosaku, ya Allah ampuni dua orang tuaku, warhamhuma, ya Allah rahmati keduanya, kama rabbayani shaghira, seperti beliau berdua mendidik aku pada masa aku masih kecil. Doa itu perlu kita baca setiap akhir sholat, bahkan juga di luar sholat. Karena tahiyat ini kita boleh berdoa ketika sudah innaka hamidum majid. Kok imamnya belum salam, kita tambahin doa. Ya, Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sami boleh. Karena itu kelonggaran bagi orang sholat bermakmum dengan imamnya, duduknya lama, maka upayakan ada tambahan doa terakhir. Dan itu dibolehkan, tidak ada larangan. Tetapi kita tidak boleh berdoa dengan yaitu bahasa Indonesia. Selagi kita mengerti itu bahasa yaitu dari beliau, maka kita meniru doa dari beliau. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Ketika ada seorang anak yang dilawat bukan kepada orang tuanya, orang lain, anak itu tukang ekonomi dan sebagainya. Ya. Kepada siapa dia akan berbakti dan bagaimana kebaktian beliau ini untuk
Man amila salihan fali nafsi. Orang beramal saleh untuk dirinya. Jadi kalau orang tua yaitu sakit, anaknya meninggal dunia atau tidak punya anak, keluarganya tidak ada. Orang muslim dikatakan Allah al-muslimu lil muslimi kal bunyan yasuddu ba'dahu ba'dan. Orang muslim itu diumpamakan oleh beliau seperti bangunan yang saling kokoh mengokohkan, bukan saling merobohkan. Karena dia tahu itu saudara kita orang muslim dan kita orang muslim lah dan tidak punya keluarga, dia layaknya tetangga yang berbuat baik kepada dia. Kita jenguk, kita doakan supaya bersabar. Kalau ada suatu obat yang perlu dibeli oleh orang sakit, kita mampu membeli, kita belikan. Karena janji Allah, wallahu fi aunil abdi, maka al-abdu fi auni akhi. Allah akan membantu saudaranya ketika saudara itu membantu temannya. Bantuan kita kepada orang sakit lebih sedikit daripada imbalan kita dari Allah, karena Allah Ta'ala memberikan ganjaran yang banyak sekali. Jadi kalau kita betul-betul tahu hak tetangga, hak orang muslim, hak kerabat, maka kita wajib yaitu berbuat baik kepada kerabat kita. Hak kerabat namanya itu bapak kita yang sakit, itu punya dua hak. Hak orang tua, hak tetangga kita. Kalau itu orang kafir, kita hanya punya satu hak, yaitu kita jenguk, kita carikan obat, kita doakan, ya Allah berilah petunjuk orang sakit ini agar bisa masuk akal pulih. Sebagaimana Rasulullah SAW mendoakan orang, yaitu anaknya orang Yahudi, ketika anak ini sakit parah, didoakan oleh beliau maka masuk Islam anak ini. Sehingga beliau mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, telah mendapatkan petunjuk orang sehingga menjadi sebab orang tuanya Yahudi masuk Islam pula. Jadi kalau kita ada tetangga yang kufur, ya, maka kita bisa yaitu ketika dia sakit kita menjenguk. Karena urusan muamalah. Dengan dasar beliau pernah menjenguk sakitnya pemuda yang dia masuk kufur. Ketika didoakan, ya Allah berilah petunjuk, masukkan Islam, Allah menjadi sebab dia masuk Islam. Karena orang sakit ini butuh doa dan butuh kesembuhan. Dan kesembuhan yang mengalahkan kenikmatan dunia. Berapa banyak orang sakit ketika dia kaya, yang dikeluh adalah kesakitannya, lupa dengan hartanya. Nah kau bayangkan kita punya tetangga yang kufur, ketika dia sakit kita jenguk. Ya Allah berilah petunjuk mereka ini dan sembuhkanlah penyakitnya. Wallahu a'lam. Itu kewajiban kita, walaupun itu orang kafir, kita jenguk dia. Ya, dan kita memohon pada Allah, ya Allah berilah petunjuk supaya dia masuk Islam. Tidak mengapa, jangan malu kita. Karena orang itu senang sekali apabila didoakan oleh orang lain, terutama untuk kesembuhan. Karena sembuh ini nikmat yang paling utama, mengalahkan dunia seisinya. Wallahu a'lam. Yang lain. Baik, karena tidak ada yang bertanya lagi, barangkali cukup sekian yang dapat kita fahami, dan mudah-mudahan hal yang kita fahami bersama, hak Rasulullah SAW ini bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita dan juga dalam kehidupan keluarga, supaya kita mendapatkan syafaatnya besok pada hari kiamat. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.